Podcast Lintas Langit. Welcome on board di podcast Lintas Langit. Jangan ada jarak di antara kita. Tong bahas diri tuh dia weh. Canta. Sekarang kita kedatangan satu bintang tamu spesial. Tepuk tangan dulu dong. Please welcome, ini dia Kang Yeyes. Wih, yeah. Tong Hila pernah deket ya Riosna ya Kang? Oke. Gitu. Tapi bisa tuh pakai bahasa Inggris lah. Teu ngerti bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia kan saya mah kan emang bahasa ibunya kan bahasa bahasa di bahasa Eropa barat ya, lama di Eropa. Enggak apa-apa sih. Oke. Kalau gitu kita pakai bahasa Nepal ya Kang? Bisa jauh tuh. Oke, ya. Kang Yeyes adalah Kenalan dulu kali ya. ya, kenalan. Biografinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, kenalan dulu dong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, kenalkan nama saya Restu Febriansah, asli dari Cianjur. Rock and roll way Cianjur Pride, guys. Oke. Nah, di pementasan Kecelak yang kemarin kita adakan di Cianjur, sebelumnya kita udah mention juga bahwa kita juga akan menghadirkan musik direkturnya. Iya, betul. Dari pementasan tersebut. Nah, beliau adalah musik direkturnya. Oh, tepuk tangan dulu dong. Nah, beliau juga kebetulan backgroundnya juga dari musik juga. Dari kampus seni juga. Dari kampus seni juga. Dari Jadi ISB Bandung. Jadi kayaknya memang cocok nih untuk kita hadirkan di sini dan ngebahas sedikit tentang musik yang ada di pementasan Kecelak. Nah, gimana? Prosesnya dulu gimana awalnya? Karena jadi deg-degan kita. Gimana prosesnya Kalau Anda? pakai bahasa Inggris saya enggak apa-apa Iya, ya. enggak Pakai apa-apa. bahasa Inggris. Enggak apa-apa. Gimana Anyway. prosesnya? Proses pertama Awal mulanya. pertama nama saya tadi prank heula. Ku dua orang. Lawan sudah. Sebelum resah Kecelak ya. Sebelum Kecelak. Cikal bakal Oke. jadi musik director di dia yuk. Nah, Oke. bener. Pertama itu bahasa naskah naon sih? Bahasa eta teh? Kopi coba bicu. Uncal gugat. Uncal gugat. Oh, oke. Oh iya. Untung lain salana nu ketinggalan. Forget bro. Kebetulan itu satu kru kita namanya Yanto. Jir, ini enggak? Jir. Halo, bener. Ngepik enggak Kang Sugi? Enggak, aman. Oke, lanjut. Oke, Nah, lanjut. gini, waktu itu teh ada chat dalam WA, Ada WhatsApp, Oke. tring lah. Tring. Aku baca tuh. Assalamualaikum dengan kata-kata yang formal gitu. Ada notifikasi WA. Saya baca Assalamualaikum. Buat Kang Yeyes. Apakah ada waktu? Gitu. Dan kesempatan. Akhirnya saya balas ulang. Saya replay. Saya echo aja. Nah itu jadi ada yang bisa ngebantuin nggak? Bantuin lagi, oke kita teh. Ini perlunya gimana musiknya? Oke, perlunya musiknya tuh full alat band. Oke. Kita pemusiknya dari sini atau gimana? Kang Yeyes aja sendiri. Ada lah itu cewek menyebalkan tuh. Inisialnya Yelin. Oke Kang Yeyes, nah di sini sudah ada pemain bass lengkap Bassnya ada. Basis. drumnya ada. Drummer. Wah berarti kita yaudah Kang Yeyes tinggal bawa itu aja, bawa suling kan. Kalau bisa mah bawa keyboard aja. Oke lah berarti keyboard sama suling. Aman lah gitu. Cek si Uka teh. Aku gitu. Tah, kata si Uka teh oke aman. Berarti aku bawa keyboard sama suling. Boleh gak aku bawa temen? Boleh satu orang aja. Oke, kebetulan teman saya itu namanya Oki, itu satu band. Itu pemain bass. Akhirnya dia mau lah. Saya punya kereteg. Firasat. Feeling lah. Insting kan hewan ya gitu. Intuisi.
Aduh. Nah akhirnya oke mending bawa bass lah. Mending kurang bawa bass we. Cenah bisi kurang bass. Takutnya kekurangan alat musik. Gitu. Oke. Oke lah, berdua berangkat tuh. Berangkat. Karena di sana itu udah ada alat band katanya. Udah kebayang nih, aing mah tinggalin musiknya lah. Nyampe lah di mana sih lupa lagi. Itu di Sekolah. salah satu sekolah swasta yang Bernama- punya water park. Yang ada waterparknya tuh. Iya kan, teman-teman pasti tahu nih. Nah di atas tuh. Pas nyampe ketemu Kang Muklis. Wah, akhirnya berpelukan. Iya. Wah, pelukan lah. Saya belum ketemu sama Yelin. Belum. Yelin tuh masih di mana gitu lah kalau nggak salah Pak ya. Mang, mana ya tes pakai bahasa Sunda? bahasa Sunda. apa-apa. Nggak apa-apa, kita bilingual kok. Mang, mana pemain band? Naon ieu teh? Cenah. Pan maneh hungkul ya sorangan anu ngamusikan teh. Hei. Tar dulu nih, kita bedah satu-satu. Keula ieu. Maksudna kan maneh hungkul sorangan cenah. Tong gitu. Iya orang boga bukti. Chatting. Bahwa saudari Yelin sudah mengaklamasi bahwa sudah komplit personilnya katanya teh, sedangkan Kang Muklis cek sama nih hungkul yes kela bukti aya ya. Si Yelin mana tangan Yelin datanglah Yelin teh kecik polos nah. Apa bang kenapa yang kumaha teh mana alat bena mana pemainna ih kan emang akang sendiri cenah. Wah, playing victim tuh. perasaan tadi tidak begini. Perasaan kemarin gak begitu deh. Di Cianjur datang ke Bogor dengan harapan loba jelema bikin pemusikan ternyata cuma sendiri. Cuman sendiri ngemusikinnya ternyata. Musikinnya, teh. Tapi emang banyak orang sih gitu kan ya. Oke. Akhirnya oke. Kan ya mana sorangan ya nggak musikan teh itu sih ya malah ya kumaha ya enggak aku nggak masalah. Bisa begitu ya. Dagis di Bogor teh hanya. Udah di Bogor teh sedangkan pertunjukan H-3 itu teh. Ya canggihnya. Nah, udah gitu. Oke lah latihan. Gak ada sound dong bro. Gak ada sound. Tuh orangnya ngintip tuh menyebalkan. Gak ada sound tuh. Belum ada sound. Untung aku bawa keyboard. Ada pemain keyboard. Namanya siapa sih? Rania. Akhirnya oke. Karena kan lagu-lagunya udah ada tuh dari ciptaan Kang Reza kalau nggak salah ya. Kang Reza. Nah udah itu belum full latihan. Hanya ngeraba-raba. Sebentar, salah kalau yang Uncal Gugat mah bukan saya. Oh bukan. Bukan, Kang Muklis. Oh Kang Ini Muklis masa ya. Karyani. Kang Muklis. Lagu-lagunya yang lagu-lagu bikin. Kang Muklis kan ya. lagu Kang Ini Muklis. yang Uncal Gugat dulu ya. Iya. Sabar ini cikal bakalnya, ini embrionya. Iya. Ya, kita masih 1 jam ke depan untuk nyampe ke kecelakaan. Nggak bahas Yelin. Nah, udah gitu, udah lah akhirnya nggak ada. Saya tuh lihat naskahnya, oke ngeraba-raba. Besoknya latihan pakai sound. Alhamdulillah lancar lah ya. Oke, di hari kedua. Hari kedua tuh lancar, pas mau mainnya besoknya lagi main lah, lancar lah insya Allah, alhamdulillah. Oke. Nah, pas Uncal Gugat, Pas Uncal Gugat. pas yang kecelak, nih, saya kan trauma nih, ya, saya trauma nih. Sudah dibohong-bohongin pertamanya. Punya bad feeling lagi ini. Ini yang bener. Pemusik siapa aja? Udah ada di sini Kang. Pemain drumnya Seperti familiar bahasanya. Kang Yes tinggal bawa keyboard sama suling. Sama persis. Oki. Ya, cenah sama basis ya. Cenah. Iya bener tuh. Oh ini serius Kang. Oke, seriusnya, benernya. Tapi saya pengen latihan. Latihannya jangan ngedadak kayak kemarin. Iya, Tapi emang iya. alhamdulillah yang Uncal Gugat itu aman. Alhamdulillah Maksimal ya. juga pada akhirnya. Maksimal itu berarti. Pas yang kecelak, ternyata benar full band. Full band. Dan pencipta lagunya adalah Kang Reza. Lagunya keren bro, sumpah. Jadi Keren itu lagu. buat teman-teman di pertunjukan kecak itu lagu itu ada berapa? 5. Ada 4. Ada 4. Itu diciptakan sendiri sama Pak Haji. Menemukan lah. Menemukan ya. Pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wah, gila. Saya mah hanya menemukan aja. Tapi beliau kreator.
Sama aja sebetulnya. Nah, beliau ini yang mengaransemen sehingga suaranya itu atau musiknya jadi ciamik. Iya, gitu. Karena kan emang dari kebetulan saya kan emang basicnya bukan basic lah. Seringnya kan saya kan emang musikin teater. Dan juga saya juga sering drama musikal tuh. Dulu drama musikal. Nah, kebetulan lagu-lagunya itu emang enak. Jadi kan ada beberapa lagu tuh yang susah untuk di aransemen, ada gimana gitu kan ya. Nah, ini lagu-lagunya bagus. Apalagi yang seka tuh yang ada rap tuh gue banget Satu bro. Dari pertama kali ngulik itu langsung ajibnya. Dan itu langsung ketemu nada itu karena emang bahan mentahnya emang udah enak lagunya. Oke. Jadi langsung ada respon yang spontan. Wah, ini enak nih. Apalagi yang lagu opening itu chordnya rock and roll banget, bro. Apa judulnya? Satu bumi. Bukan tetes. Itu chordnya Kenapa? ciami banget chordnya. Bukan sama modulasinya edan. Nah itu akhirnya kegarap dan juga emang dibantu sama kawan-kawan kan itu musiknya juga. Dan pementasannya dari musik bagi saya sih emang keren sih. Bagi saya menyatu anjay. Nge-mix gitu ya. Nge-mix banget dengan pertunjukan teaternya, dengan aktor-aktornya. Wah, bagi saya mah ini emang sangat berkesan sama Prabu ini. Apa Kang perbedaannya Kang dari yang gerapan-gerapan drama musikal sebelumnya sama yang sekarang nih? Yang kecelak gini. Kalau perbedaan pasti bakal ada perbedaan ya, karena setiap karya gitu ya. Karena setiap ada karya pengalaman unik lah gitu misalkan. Kalau unik mah emang Sialin itu yang sialin itu tuh jadi trauma nih kan. Jadi trauma. Aduh, ini bener gak nih? Bahkan kesini. Nah, kesini. Celetuk naon celetuk teh atuh bahasa. Jo Tiba-tiba. Kang Yes, nanti ke Bogor ya. Tanggal 25 sama Bang Ucok. Oke. Selang beberapa jam atau menit itu lupa lagi. Kang Yes kalau bisa bawa keyboard ya. Hais. Treatmentnya sama nih. Ini bawa apa keyboard nih? sama suling eta. Bawa keyboard ya. Yel, nu bener itu. Emang kekumahan, pokoknya kesana aja. Awas kalau ada pertunjukan dadakan. Enggak, terpercaya. Aduh. Dan akhirnya pas kebetulan saya lupa nggak bawa keyboard, lupa karena buru-buru kan. Iya. Pas tadi nyampe kan tidur dulu di rumah Wayu. Kemarin tuh berangkat tuh malam sama Bang Ucok itu. Pas tadi nyampe ke sini lihat Kang Muklis bawa gitar. Hais, ini apa nih? Ini apa lagi nih? Ini ada apa lagi? Dadakan lagi enggak nih? Tempatnya di kafe kan? Tanya ke Wahyu. Iya mah mau balik. Mau balik. Ayah naonin mau gitar. Ada stage lagi di sana. Oh, tidak. Tapi karena sekarang udah dikasih tahu, ya kan? Mari kita sambut Kang Yes. Tanda. Belum. Oke, kalau dari konsep musik Kang, konsep musik ketika dikasih denger nih, Dikasih bahan mentahnya tuh. 4 lagu itu, nah yang terlintas di Kang Yes ini pertama kali konsep musiknya akan diarahin kemana gitu di pertunjukan ini? Kalau saya mah emang kan lihat latihannya ya, lihat latihannya, terus wah kayaknya ini kalau misalkan openingnya kalau pakai orkestra gimana tuh, orkestra tapi ngerok gitu, tapi ngerok nih. Iya. Makanya pas itu konsep opening dulu ya, openingnya, wah iya harus megah karena emang saya ngobrol ke Kang Muklis kan itu sutradaranya, kan kalau misalkan dimegahin gimana, sok, tapi tong poho kudu aya ngabeluk. Oke, ciri khas eta. Sedangkan tadinya saya tuh pengen ada medley beluk, jadi nggak ada jeda dulu gitu. Iya. Tapi chordnya beda nada dasarnya. Itu kan dari D. Secara teknis tuh kayaknya susah gitu susah ya. banget. Nanti kalau ngemaksain nggak ngaguik. Gitu. Emang kalau konsep dari keseluruhan emang
Kalau saya mah, saya memposisikan gimana naskahnya. Gimana naskahnya, gitu kan. Terus ini enak nggak? Jujur saya mah kalau misalkan musikin teater, saya blank masalah konsep. Oh iya. Iya. Konsep teaternya. Enggak, konsep musiknya. Oh, konsep musiknya. Karena apa tuh? Karena nggak bergenre, atau apa gimana? Karena saya harus mengikuti teaternya. Oh, temanya, Saya harus mengikuti. alur ceritanya Iya. ya. Kalau misalkan ceritanya misalkan tradisional, masa saya harus maksain orkestra atau rock and roll, walaupun itu ada bagiannya misalkan, tapi kan saya kan harus mengikuti gimana sih masuknya. Oke. Nah gitu. Jadi kalau konsep itu hadir ketika Kang Yeye sudah Proses melihat bentukannya, bentuknya, skalanya, gitu. itu Nah, baru gitu. bergambar tuh ya. Ah. Oh iya harus dikikeun. nah gitu. Jadi nggak bisa wah dibayang-bayang kurang nggak sih kalau saya mah. Justru enaknya kalau teater mah bagi saya ya, enaknya jadi imajinasi itu jadi liar. Lebih luas ya, Kan merdeka gitu. Lebih mau wah iya jika lamun dikikeun ngeunah jadi aya pancingan oge. Ya, Ya walau tidak terbatas ya. walaupun emang menurut saya ya, kalau musik dalam teater itu pendukung. Iya. Karena yang utamanya kan dialog. Iya. Ya kan? Nah, itu tapi saya emang sangat nyaman ketika pas musikin teater. Oke. Ditambah yang kemarin mah konsepnya libretto gitu. Nah, jadi memang naskah. 50-50 kan. Naskahnya libretto. Nah, itu lebih meriah sih. ada kesulitan tersendiri nggak? Kan biasanya ya musik berjalan sendiri sebagai pengiring. Nah, ini musik dan nyanyi itu jadi dialog jadi satu gitu. Nah, itu ada kesulitan sendiri nggak? Justru saya mah yang salut mah ketika pencipta lagunya. Oke, berarti Pak Haji nih. Pak Haji tuh, Pak Haji Reja tuh. Itu. Karena ada yang duet nih. Pasti ada dasar cewek sama cowok pasti bakal beda. Iya, beda. Mungkin ada beberapa yang sama mungkin dari luar ya. Iya. Tapi ini kan yang vokal cewek itu tinggi banget, sopran bener. Yang cowok itu mungkin agak bass gitu kan. Pasti kan beda nada dasar. Iya. Makanya yang lagu menyebalkan itu, yang rock and roll itu, yang awal itu chordnya emang wow. Modulasinya keren. Nah itu Luar makanya biasa. saya mah wah iya ini yang nyiptain lagunya keren nih. Jadi emang jadi bisa memberikan buat gampang ngaransemen gitu. Oke, ada ruang jadinya Ada ya ruang. buat explore itu dikasih ada stimulus itu. lah gitu. Ya. Gila, terlihat sekali musikalitas kita ya. Gila, keren banget ini. Tiba-tiba modulasi ya kan. Tadi WA di reverb. Di reverb. Jadi bergema gitu. Nah, kalau dari setiap lagunya, kalau tadi kan konsep opening pengen ada orkestra, begitu ngelihat gitu. Kalau di setiap lagunya itu di konsepinnya gimana aransemennya? Setiap lagunya itu saya emang mengikuti bahan dasarnya ya, bahan dasar lagunya ya, mentahannya. Nggak mungkin kalau misalkan musiknya reggae, itu saya mainin pakai string aja, nggak mungkin kan. Itu saya mengikuti bahannya. Iya, betul. Justru bahannya udah enak, tambahin lagi bumbu. Tapi jangan giung teuing. Nah, iya itu. Harus pas. jadi nih, giung itu adalah jangan berlebihan gitu ya. Takutnya nanti malah jadi cek bahasa nama jadi knowing gitu. Jadi ngeganggu. Menit ini. Mana enggak ada kepengen. Tadi diingetin sekarang enggak. Oh, aman. Jadi emang konsepnya emang mengalir aja sih. Mengalir. Saya mengikuti bahan dasar dari lagu tersebut. Oke. Kalau dari balancing vokal. Kalau ada aktor yang vokalnya itu cenderung mengkhianati nada kan. Di D malah ain gitu. Gak semua aktor tuh punya kapasitas vokal yang sama gitu kan. Kuping kemana, mulut kemana. Ya gitu, gak sinkron kadang-kadang gitu kan. Cuma kan alhamdulillah ya bisa dibalance lah gitu. Nah, eta tipsnya kumaha eta? Wah, itu tipsnya saya mainin chord jazz. Miring. Betul. Chord miring, saya lebih baik gitu. Miring. Ternyata gini. Orang-orang cerdas. Iya. Orang-orang yang penyuka seni itu ternyata orang-orang pilihan. Betul. Oke. Dan ketika yang kurang apa sih namanya?
Apa tuh? Takut salah ngomong. Bukan fals. Bukan fals. Terlalu ngejazz. Wah. Terlalu miring terlalu gitu. miring. Wah, ini harus dimiringin lagi. Oh. Beki dengdek itu Itu harus. Iya. Kayak tulang rusuk. Kalau dipaksakan Akan patah. Jadi kita harus mengikuti Oke. itu. Ketika pas nada yang miring, suara-suara yang miring, kita juga dan saya juga harus membuat musik yang miring. Sehingga tidak kelihatan miringnya. Iya. Dan tahu nggak siapa itu orangnya? Siapa? Itu yang lagi berdiri. Vokalis reggae. Iya, karena kan kita multi talenta ya. Multi-talenta. Jadi talentanya ada yang bernyanyi, ada juga yang mungkin menari. Nah, ini talentanya mengkhianati nada ya, Bang. Keunggulannya di situ. Keunggulannya di situ. Jadi beraneka ragam. Nah, kalau dari Panji sendiri Apa nih? ada pertanyaan apa lagi, Panji? Saya mau nemenin aja. Kalau prosesnya kan Sabtu Minggu. Kayaknya yes, sebagai music director itu datangnya kan tidak setiap minggu. Iya. Nah, gimana caranya mensiasati proses perkaryaan secara keseluruhan gitu. Yang notabene kan cuman beberapa kali datang aja. Dan penonton tidak mau tahu gitu. Iya, gitu. Berapapun lama proses Anda ya harus ada hasilnya. Iya. Ternyata gini, Kang. Coba pakai backsound yang keren dong. Oh ya nanti kasih backsound di Zoom. Ternyata gini, kan Kalau Kang Agu Korok. Ternyata gini kan, karena kan emang saya mah kan emang seringnya buat pertunjukan itu kan ngemusikin teater teh ya. Jadi punya dasar. Oke. Jadi punya intuisi. Oh, kalau ini gini bukan emang saya butuh latihan yang panjang. Iya. Butuh. Tapi misalkan proses itu kan bukan berarti satu pertunjukan itu harus full. Tapi kan proses juga kan bisa juga proses ini sejak kapan saya ngemusikin teater? Nah, jam terbang. Bukan sombong ya, tapi emang Bukan seringnya kan. Tapi memang ngaruh kan Sering. jam terbang tuh ngaruh. Jam terbang tuh ngaruh gitu. Jadi emang udah kalau gini suasananya. Iya Tapi sih. saya juga pas bikin musik, Mang kalau diginiin gimana? Masuk nggak, enak nggak? Bahkan sutradara kan, yes coba pakai blues. Oke siap. Itu. Jadi emang bukan bagi saya ya, bukan pemusik yang harus belak ke aktor. Justru aktor yang harus nawar ke Oh pemusik. iya. Nah Bagi saya. di yang musik ini gua nanya nih. Silakan. Bapak kan kebetulan pas revolusi. Di 4 lagu ini ada nggak sih ya apapun itu ya lagu-lagu udah digarap, ada nggak lirik-lirik yang bikin baper jadi ngaruh ke harusnya fokus ke musik teaternya tapi malah terpengaruh sama liriknya yang bikin baper itu jadi buyar gitu? Enggak sih. Nggak ada. Nggak ada sih. Kalau misalkan ada juga pasti ya kebalik-balik saya ngomong. Oh iya. Nggak ada sih, aman sih. Aman sih. Ya aman. Dia kira itu dia mau buka apa gitu ya, mau sesuatu apa. Nah, di antara 4 lagu yang kita mainkan secara kolektif itu, mana lagu yang menurut Kang Yeyes secara ini sih paling pol nih dari sisi lagu dan aransemen Kang Yeyes? Yang mana menurut Kang Yeyes? Kalau saya sendiri emang dari sebuah lagu kan punya genre masing-masing ya. Yeah. Oh ini kalau pop, karena kalau menurut style saya sendiri, style yuk anjay. Kalau style saya itu saya suka yang reggae itu yang ada rap. Oh, yang satu bumi gitu. Yang Satu satu bumi. bumi. Yang ada apa? Akang juga kan nge-rap kan? Iya. Kamu nge-rap kan? Iya. Itu paling suka Iya sih tuh. itu. Aku cinta padamu seperti malam. Bersedia gak kalau kita ilustrasikan di sini sedikit aja? Pohon deh, Pakai gitar, kemudian dipaksa ya, pakai dipaksa. Mana gitar? Mana gitar? Nah, setitik aja, setitik. Setitik. Gitarnya bro, lagu naonnya?
Yang itu gimana Tak? Waktu sudah habis 25 menit. Ya, tar ya. Nyanyi dulu nih. Kita masih ngerental ya, kita tambah 1 jam. Yang bumi ini luas bukan milik satu suara. Itu tah. Oh, itu di danau sih itu udah nya. C. Ini luas bukan milik satu suara. Setiap langkah kecil bisa jadi makna. Ayo bergerak dan berhentilah mengibah. Walau tak tampak bumi kita kan merasa. Oke, ya. Dapatkan CD dan albumnya di toko ayam terdekat. Kan biasanya jualnya tuh di toko ayam sekarang kan kalau CD itu gitu. Itu salah satu cuplikan. Ya cuplikan. Nanti kita bakal undang juga yang nyanyi ya. Oh iya, untuk mepresentasikan Liriknya. Pak Haji mau ngomong nanti. Iya, saya mau ngomong apa aja. boleh. Nah, kalau dari pertunjukan teater kan Kang Es sering kan. Alat musik apa sih yang selalu dipakai atau jadi kojo lah atau jadi unggulan gitu kalau Kang Es? Spesialisnya. Iya. Dari musik teater ya. Kalau saya masih keyboard sama suling. Keyboard. Oh, Kenapa? Itu bukan karena Yelin kan? bukan karena Yelin ya. Nyebalkan ya. Kenapa karena itu? Why? Kalau keyboard mah emang kan banyak timbre ya. Oh banyak iya. warna bunyinya kan. Banyak ornamennya. Kalau suling saya tuh pengen ada urangnya boga keseni alat musik tradisional. Itu dia. Tidak hanya alat musik barat gitu. Urangnya boga alat musik tradisional. Nah itu. Memang sih saya mengakui kalau Kang Es band suling itu tingkat kegantengannya naik lah. 2% lah gitu. Meskipun gitu ya gitu. Tapi 2% naik lah. Dan lebih muda 2 minggu lah gitu. Jadi selalu itu yang dibawa, keyboard sama suling gitu. Tapi kalau misalkan dari band ya, saya mah emang basicnya gitar. Oh. Basicnya gitar. Saya mah basicnya gitar, pemain gitar gitu. Tapi kalau dari teater mah saya emang keyboard sama suling. Keyboard sama suling. Nah kan kalau saya yang awam terhadap musik, biasanya musisi itu stuck di satu alat musik, gitu kan. Nah meskipun backgroundnya Kang Es seni musik, tapi akhirnya kan belajar banyak gitu alat musik. Caranya gimana Kang? Itu Alat musik pertama deh. Oke, alat musik pertama tuh sampai akhirnya ke-trigger semuanya nih. Dijajal gitu hiji-hiji. Asik ya. Asik. Intinya saya panas waktu itu. Emang kalau misalkan awal saya bisa alat musik emang gitar. Nah, saya belum waktu SMA saya belum bisa keyboard, belum bisa drum. Pertama kali bisa SMA. SMP. Oh SMP. Gitar. Iya. Tapi baru gini-gini lah gitu ya. Iya. SMA saya bisa gitar. Saya pernah dulu kuliah di swasta lah tahun 2006 pas keluar sekolah. 2007 saya nganggur. 2008 saya masuk ke STSI yang sekarang tuh ISBI. Saya tahu dari saudara saya Di Bandung tuh ya. Di Bandung tuh. Awal mulanya itu saya tuh nggak tahu STSI itu apa. Dulu mah kan belum ada WA ya. Belum ada WA, masih SMS gitu. SMS. Kebetulan saudara saya itu kuliah di STSI kuliahnya. Telepon lah ke bokap anjay. Bokap. Gaul banget dong. Cianjur tuh selalu bokap nyokap ya. Father si Dedi and iya, Mommy father with sebetulnya. daddy. Mulyadi. Nah, akhirnya udahlah saya kontak-kontakan. Teleponan, yes, enggak saya mana mah ke STSI, mana kumaha di kuliahan itu, cenah. Gua mah geus di DO, geus mana ke STSI, naon STSI teh? Kang, tapi di kuliah sebelumnya seni. Bukan. Apa tuh? Manajemen informatika. Informatika. Pantesan juga LAN ya. Kayak kabelan gitu. Lantas STSI. Langsung
mana kudu ka STSI, naon STSI teh Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung. Wah, maneh ka dieu kan jurusan karawitan. Jujur saya dulu nggak tahu karawitan. Ngeblank pisan. Blank demi Allah. Karena kenanya alat musik modern ya. Dan jujur saya baiklah. Jujur saya dulu sangat benci ke musik-musik Sunda. Tadinya benci saya sumpah. Iya. Karena emang lingkungan yang bener ngaruhnya. Iya, underestimate lah. Oh, ayo kampungan. Malum anak muda lah ibaratnya, iya mah ketinggalan zaman gitu ya. Gitu kan. Akhirnya saya datanglah ke STSI. Mana cenah kudu karawitan. Oh, emang karawitan teh? Abus ya karawitan. Oke lah, saya datanglah ke STSI itu. Diantar, wah, belum daftar, cuman lihat dulu lapangan. Ya, observasi lapangan. Wah, ternyata rock and roll banget STSI. Mahasiswanya gondrong-gondrong. Wah, ini gue banget nih. Akhirnya malah jatuh cinta sama Inilah duniaku. Ini lucunya gini. Pas saya nanya lah, hari engke orang naonnya jurusananya pan geus maneh ka karawitan. Engke bakal aya mata kuliah drum moal aya cenah. Engke bakal aya mata kuliah keyboard moal aya. Mata kuliah keyboard. Oh, pokoknya maneh abus lah jurusan karawitan. Oke. Singkat cerita beres lah. Abus lah ke karawitan. Pas ningali SKS mata kuliah. Nah, pelajaran gitar. Pelajaran keyboard Nah, aya suling, gambang, gamelan Bali, gamelan pelog salendro, gamelan degung. Nah, gitu ya. Tapi aya mata kuliah dasar musik barat. Oke. Aya kreativitas seni. Oh, meureun ieu urang Oke. belajar teh. Dia ya menang ya. Urang menang. Wah, urang bakal jadi musisi yo, artis lah. Tah, tidinya akhirnya tinu saya benci musik-musik Sunda. Akhirnya saya mencintai. Mencintai, wah ternyata karena emang lingkungan juga ya. Betul, pasti lingkungan lah itu ngaruh ternyata. Jadi pas saya masuk ke STSI, saya ngobrol sama senior, ngobrol sama dosen. Oh, orang terenyuh. Yes, cenah maneh ki kan orang Cianjur. Cianjur itu dihargaan yes, aya alat musikna yes. Di dia menjadi sebuah pemilihan untuk tugas ujian akhir. Jadi aya Cianjuran gitu kan. So, eta maneh kudu bangga. Akhirnya saya lah bener cek urang cek Oke. Urangnya kudu bangga, urangnya udah boga alat musik di Cianjur teh. Iya. Ternyata akhirnya cintalah sampai malah sekarang. jadi jatuh cinta terus akhirnya bangga karena sekaya itu ya kesenian tradisional. Dan bangga itu. Oke. Nah, untuk next project nih. Udah kayak podcast ini kan. Nah, terakhir nih next project kan Kecelak mau insya Allah dibawa ke beberapa panggung lainnya nggak yang ini. Kalau dari konsep musik ada nggak yang akan dicoba lagi gitu selain yang sudah ada sekarang, lebih diimprove lagi eksplorasi apa gitu? Justru saya paling suka kalau ngemusikin teater Prabu. Waduh, terchallenge terus ya. Terchallenge terus. Artinya berarti akan ada terobosan terbaru dari Kang Yes. Ada terobosan. Karena contoh aja teman saya Aoki itu, itu baru pertama kali main musik teater. Oke. Sebentar, oke? 1 minute. Oke. Itu pan ngobrol ke saya teh Mang Yes, ini musik dikumahakeun teuing teu apal. Hah? Kumaha ieu teh cenah. Urang teu apal bakal pikumahaeun. Nu penting mah purung heula we proses latihan heula, hasil mah kumaha latihan. Begitu. Oke. Jadi emang saya belum kebayang mau gimana nanti pertunjukannya. Saya nunggu proses. Oke, berarti pastinya bakal ada terobosan kalau nanti kita pasti bisa jalan lagi di panggung-panggung lainnya. Ya mudah-mudahan kita nanti ada garapan lagi ya. Next harus. project. Pasti. Nah makanya buat sponsor. Buat apa nih? Panggilan kepada sponsor ini ya. Mudah-mudahan kita bisa jalan di beberapa panggung lainnya. Ya, amin. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila kesalahan di podcast Lintas Langit. Jangan ada jarak di antara kita. Tong ngobrol di dia weh. Podcast Lintas Langit.